Oke bosku, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semoga kita tetap sehat, terberkati, berkat melimpah ya bosku. Oke, kembali lagi di Dika Mel. Dukung channel ini terus supaya semakin berkembang. Kita akan tetap bahas hukum dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, agar bosku semua dapat lebih memahami tentang hukum ya bosku. Tetap jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker dimanapun kita berada. Oke bosku, hari ini saya mau bahas tentang yang lagi viral bosku. Mungkin bosku tahu yang lagi viral, yang judulnya "Kembalikan HP Temuan Wanita Ini Jadi Tersangka dan Diduga Diperas Oknum Polisi 35 juta. Itu yang mau kita bahas hari ini bosku. Begini bosku, saya tidak tahu jalan ceritanya, tapi saya lihat di pemberitaan media bahwasannya mbak ini dan mungkin dengan suaminya sedang berbelanja di sebuah mall. Ya kan, sedang berbelanja, sedang lihat pakaian, celana-celana. Pas ketika belanja bosku, ibu ini menemukan HP. Ya kan, menemukan HP di bantalan tempat celana-celana tersebut, tentang pakaian yang dijual mall tersebut. Oke. Ini juga ada CCTV-nya, saya lihat. Dia menemukan HP tersebut. Ya kan, dia menemukan HP tersebut dengan keterangan beliau mengatakan bahwasanya dia menunggu orang yang pemilik HP itu di tempat itu. Ada beberapa waktu dia menunggu, ternyata tak ada yang datang untuk mengambil HP tersebut. Tidak ada yang datang untuk mengambil HP tersebut, sehingga mereka pulang membawa HP tersebut. Dengan keterangannya juga bahwa selama HP itu di tangan beliau tidak pernah mematikan HP tersebut dengan niat adalah nanti yang menghubungi. Setelah ada yang menghubungi, dia akan kembalikan. Ya kan? Dalam ceritanya garis besarnya hampir sebulan lah, kalau saya tidak salah, ada yang nelpon bahwasanya itu HP saya, antarlah ke polsek atau ke kantor polisi, antarlah handphone itu. Dia berbaik hati mengantar handphone tersebut, ya kan, mengantar handphone tersebut. Langsung dia ditahan dengan tuduhan pencurian pemberatan. Kemungkinan dia kena pasal 363 kalau tidak salah. Langsung dia ditahan untuk pemeriksaan. Jadi inilah bosku yang terjadi di antara kita bosku, yang sering kita alami juga. Niat kita baik, tetapi eksekusi kita salah. Saya tidak menyalahkan mbak ini, saya tidak menyalahkannya. Tapi yang menjadi pendapat saya, niat kita baik, ya kan? Tapi karena eksekusi kita salah, sehingga kita jadi salah. Ya, itu dia seperti yang saya katakan. Kita sebenarnya posisi kita benar, tetapi eksekusi kita salah. Niat kita baik, tapi eksekusi kita salah, sehingga kita salah. Saya juga dan istri saya pernah menemukan sebuah HP di KFC. Kita lihat videonya. Ada juga saya buat videonya di channel Dika Mel. Kita lihat videonya ya. Ini ada handphone ketinggalan, bang. Ya nanti mana tuh dia minta bang? Ya, mana tuh dia minta? Pasti dia kembali lagi tuh kemarin. Oke, menemukan handphone. Mbak nampak tadi handphone itu. Oke. Semoga kembali ke orangnya. Di sini kami sedang makan di KFC bersama istri saya. Kami menemukan HP di sana. Kami menemukan HP di sana. Kami tahu pemiliknya akan mencari nanti.
posisi kita kan benar di sini. Kita tahu pemiliknya akan mencari. Ya, karena di situ di KFC ada tempatnya, kami serahkan ke petugas KFC dengan harapan nanti orang yang merasa kehilangan HP dia akan mengingat-ingat kemana dia pergi. Dia akan ingat dia di KFC. Dia akan pergi ke KFC menanyakan orang petugas KFC, bukan menanyakan orang-orang di sana, tapi menanyakan petugas KFC. Di sini yang kami lakukan adalah eksekusinya benar. Kami mendapatkan HP, ya kan? Kami mendapatkan HP, lalu HP itu kami serahkan ke petugas KFC untuk berharap bahwasannya orang yang merasa kehilangan HP tersebut akan datang ke KFC akan meminta. Itu yang seharusnya, menurut saya, yang seharusnya dilakukan ibu itu, gitu. Seharusnya dilakukan ibu itu, karena dia menemukan HP itu di salah satu mall, tempat perbelanjaan yang ada menurut saya informasi di sana. Tinggal bawa kian ke tempat informasi, ke petugasnya, tolong nanti ini saya menemukan HP, tolong dikembalikan nanti kalau ada orang yang datang meminta. Tinggal begitu gitu. Lain halnya kita menemukan HP di pinggir jalan. Mau siapa mau kita serahkan? Ya kan? Gak mungkin kita serahkan kepada orang lewat. Ya udah kita bawa pulang. Kita tunggu telepon. Kalau dia dikunci, kita cas terus. Itu baru benar, karena kita menemukan HP di jalan raya, di tempat kursi duduk-duduk yang bukan toko segala macam. Ya tidak mungkin kita serahkan ke orang yang lewat, sehingga memang eksekusinya benar, kita bawa pulang. Tapi itu seperti menurut saya tadi, kalau kita jumpa di mall, di tempat makan, di toko, kalau niat kita memang baik, ya kan, niat kita baik, ya kita serahkan ke pemilik toko, pemilik mall informasi. Tapi kalau sekiranya kita tak serahkan, memang niat kita baik, menunggu orang yang nelpon. Jadi kan istilahnya orang akan berpikir dikira kita mencuri gitu. Kita tidak bahas tentang tentang dia diperas, kita tidak bahas soal itu. Kita bahas tentang posisi sebenarnya benar menjadi salah ketika eksekusinya salah. Nah, jadi itu bosku yang mau saya sampaikan di sini. Jangan karena ya kita berpikir ya nanti kita hidupkanlah HP-nya, nanti dia akan telepon. Jangan. Karena efeknya begini gitu. Efeknya seperti yang viral ini, Mbak ini. Niat dia baik menunggu orang yang akan menelepon dia, tetapi dia sekarang malah dilaporkan dengan pencurian pemberatan yang dilaporkan oleh sang pemilik HP. Tapi lain halnya kalau sekiranya dia menemukan HP tersebut, dia langsung berikan ke meja informasi, mungkin dia akan terhindar dari tuduhan pencurian ini. Seperti yang kami lakukan, menemukan HP di KFC, kami kembalikan ke orang KFC supaya berharap orang itu akan datang meminta handphonenya. Jadi kita tidak berdosa, kita tidak dituduh mencuri, ya kan? Seperti yang saya katakan tadi, lain halnya kita menemukan di tengah jalan handphone atau dompet. Sekarang juga karena media sosial ini membantu kita untuk menginformasikan bahwasannya kita telah menemukan sesuatu di tengah jalan. Seperti di Batam ada wajah Batam. Saya bersyukur ada wajah Batam. Banyak saya lihat di wajah Batam tersebut ketika seseorang menemukan dompet, dia akan posting di wajah Batam itu. Sehingga orang-orang yang ada di wajah Batam itu mengetahui ada teman yang kehilangan dompet, oh dia kenal dengan ini, bisa menghubungi kita. Begitu. Seharusnya begitu juga dilakukan Mbak ini. Kalaupun dia tidak mau menelepon, dia akan informasikan. Ya kalau datang orang
datang ke rumahnya meminta handphone itu, ya buktikan bahwa itu handphone dia. Karena sekarang ya sudah canggih, kalau media sosial ini sudah canggih, kalau kita lakukan dengan yang positif, yakinlah bos semua pasti baik-baik aja. Jadi saran saya bosku, jangan kita salah karena eksekusi kita salah. Posisi kita awalnya menang, benar, tetapi karena eksekusi kita salah sehingga kita menjadi salah. Biarlah ini menjadi pembelajaran di kita. Kalau kita menemukan sesuatu, biar kita terhindar dari pelanggaran-pelanggaran hukum, sebaiknya kita melakukan hal-hal yang positif seperti saya katakan tadi. Kalau kita menemukan HP di mall, kita serahkan ke meja informasi. Ke toko kita serahkan kepada pemilik toko, supaya kita terhindar dari perbuatan tindak pidana, bosku. Ya ini kasihan mbak ini, saya lihat kasihan dia di berita, dia nangis-nangis. Saya tidak merasa mencuri. Ya dia tak mencuri. Dia merasa nggak mencuri karena dia menemukan HP. Dia bukan mengambil dari badan orang, dari rumah orang, tapi dia jumpa di salah satu mall yang tidak ada pemiliknya kiri kanan, dia bawa. Memang posisi dia merasa dia benar membawa supaya dihubungi, tapi eksekusinya salah. Seharusnya menurut saya handphone itu diberikan kepada meja informasi, diberikan. Karena 2 kali saya mengalaminya. Saya mendapatkan HP, saya kembalikan. Saya mendapatkan dompet di toko, salah satu toko, saya kembalikan. Ketika saya berbelanja dengan istri saya menemukan dompet warna coklat, saya kembalikan ke punya toko, berharap nanti sang pemilik akan datang mengingat-ingat kemana kemarin dia datang, kemana tadi dia datang. Ketepatan setelah saya keluar dari toko itu, ada ibu-ibu yang lagi gerusak-gerusuk kehilangan. Saya tanya, "Bu, kenapa?" "Iya, saya kehilangan dompet." "Warna apa dompetnya?" "Warna coklat." "Oh, coklat." Saya teringat, ibu datang ke toko sana, tadi saya titipkan di sana, dompet ibu tertinggal. Itu eksekusinya baik. Eksekusinya baik, udah posisi kita benar, eksekusi kita baik, jadi terbaik pula. Oke bosku, begitu saja pandangan hukum hari ini yang mau saya sampaikan bosku. Semoga kita dalam keadaan sehat bosku. Semoga kita dalam keadaan sukacita. Tetap jauhi pelanggaran hukum. Tetap taat hukum bosku. Jangan lakukan pelanggaran karena tidak nyaman melakukan pelanggaran hukum bosku. Oke, jangan lupa bosku, like, share channel di Kamel ini. Dan juga jangan lupa juga subscribe bosku, agar channel ini semakin berkembang ya bosku. Mari kita saling mendukung. Salam olahraga, kamu hebat. Sukses terus.